Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifah Rizkiana dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Nah, ini adalah kampus saya, yaitu UHAMKA Gedung A yang terletak di Jalan Limau, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Bisa teman-teman lihat sendiri kan bagaimana suasana gedung A UHAMKA serta fasilitas yang ada di fakultas saya? Nah, sesi perkenalan sudah selesai. Sekarang langsung saja. Jadi, pada video kali ini saya akan memaparkan hasil analisis kesesuaian buku ajar siswa dengan kurikulum 2013, mata pelajaran pendidikan agama Islam, kelas 11, tepatnya bab 3 tentang kepedulian umat Islam terhadap jenazah versi Hanifah Rizkiana. Penggarapan analisis serta video ini bertujuan untuk memenuhi proyek ujian akhir semester mata kuliah Desain Bahan Ajar yang dosen pengampunya adalah Bapak Arifin Rahmanto, MPD. Oke, langsung saja kita ke analisis yang pertama. Analisis yang pertama yaitu pada buku ini, khususnya bab 3, tidak menyajikan konten atau isi KD yang terkait dengan substansi materi, dan hanya menyajikan konten materi pada halaman awal bab dalam bentuk bagan saja, seperti ini. Analisis yang kedua, konten dan tabel KD tidak disajikan, jadi otomatis penomoran atau coding KD pun tidak juga disajikan. Saran dan rekomendasi dari saya adalah sebaiknya di awal bab disertakan tabel KD yang akan dicapai dan penomorannya, serta indikator pencapaiannya. Tidak hanya sebatas bagian dari konten materi yang akan disajikan seperti ini. Tindak lanjut yang dapat kita lakukan sebagai tenaga pendidik adalah menginformasikan kepada siswa terkait tabel KD yang akan dicapai dan penomorannya, serta indikator pencapaian bisa melalui slide presentasi atau dengan menyertakannya di RPP. Analisis yang ketiga, terkait keterkinian fitur, contoh, dan rujukan pada materi ini kurang. Dilihat dari kasus yang diangkat pada aktivitas analisis siswa yang bukan merupakan isu yang mutakhir. Seperti yang bisa teman-teman lihat di samping, beberapa kasus atau peristiwa ini hanya buatan si penulis saja, bukan berdasarkan isu-isu atau kasus-kasus yang aktual dan mutakhir. Saran atau rekomendasi dari saya adalah seharusnya pada materi pendamping seperti bertakziah dan ziarah kubur, terdapat studi kasus tentang isu-isu terkait materi tersebut, seperti penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di masyarakat saat bertakziah dan ziarah kubur, serta terkait pengurusan jenazah juga. Tindak lanjut yang dapat kita lakukan sebagai tenaga pendidik adalah menyajikan studi kasus tentang isu-isu terkait penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di masyarakat saat bertakziah dan ziarah kubur, serta terkait pengurusan jenazah pada slide presentasi atau dengan penayangan video. Analisis yang keempat, pada bab ini tidak terdapat footnote atau body note serta referensi dari materi pokok. Saya sudah periksa dari halaman awal bab hingga akhir bab tidak ditemukan satupun footnote atau body note. Padahal pada halaman akhir buku terdapat daftar pustaka yang daftarnya itu lumayan banyak. Saran atau rekomendasi dari saya adalah seharusnya menyertakan footnote atau body note serta referensi yang terupdate 5 tahun terakhir dalam materi pokok agar kebenaran materi dapat dipertanggungjawabkan. Tindak lanjut yang dapat kita lakukan sebagai pendidik adalah mengajukan kritik dan saran terkait pemberian footnote dan body note serta referensi yang terupdate 5 tahun terakhir kepada pihak penulis buku. Analisis yang kelima, buku ini tidak melampirkan Permendikbud Kurikulum 2013. Setelah saya mencari seperti apa Permendikbud Kurikulum 2013 yang dimaksud, saya menemukan bahwa Permendikbud Kurikulum 2013 yang dimaksud adalah tentang buku teks. Dan setelah saya lihat bentuknya dan saya cari pada buku ini, saya tidak menemukannya. Jadi saran
Atau rekomendasi dari saya adalah seharusnya buku ini melampirkan Permendikbud 2013 tentang buku teks, agar dapat juga menjadi acuan dalam penyusunan atau penulisan buku ini. Tindak lanjut yang dapat kita lakukan sebagai tenaga pendidik adalah menyampaikan atau mengajukan kritik dan saran terkait pelampiran Permendikbud 2013 tentang buku teks kepada penulis atau penyusun buku. Analisis yang keenam, desain kulit buku terlalu simpel dan kurang menarik. Seperti yang dapat teman-teman lihat di samping, bahwa desain kulit buku hanya berupa background berwarna hijau dan ditempel foto format PNG dari beberapa siswa yang sedang membentuk halakoh, serta tulisan dan judul buku saja. Analisis yang ketujuh, desain isi buku terlalu simpel dan kurang menarik pula. Sama seperti desain kulit bukunya, desain isi bukunya pun sama, terlalu simpel dan kurang menarik karena warnanya hanya putih, lalu tidak banyak pewarnaan-pewarnaan yang dipakai. Nah, saran atau rekomendasi dari saya, sebaiknya desain kulit buku dibuat semenarik mungkin agar terkesan bahwa pelajaran PAI tidak membosankan dan membuat jenuh. Begitu pula dengan isinya. Seperti kita tahu dan kita bisa lihat di toko buku ketika kita membeli novel zaman sekarang itu sampul bukunya menarik-menarik. Mulai dari warnanya, gambarnya, tekstur kulit bukunya, serta kepada judul buku yang sudah banyak dibuat timbul. Hal itu bisa dijadikan contoh untuk pembuatan atau penyusunan buku teks agar dapat menarik minat baca para siswa. Tindak lanjut yang dapat kita lakukan sebagai tenaga pendidik adalah menyampaikan pokok materi melalui slide presentasi yang menarik atau penayangan video-video pembelajaran sesuai materi terkait. Atau bisa juga menginstruksikan peserta didik untuk membuat mind map sesuai materi. Analisis yang ke-8. Grafik pada bab ini menurut saya kurang estetis dan terlalu biasa. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi mengenai desain isi buku yang terlalu biasa, maka otomatis grafiknya pun biasa. Terlihat nih pada halaman ini dan semua halaman pada bab ini pun seperti ini juga. Terlihat dalam satu halaman komposisi antara tulisan dan gambar itu perbandingannya berbeda jauh. Banyak terdapat tulisan namun hanya 1 atau 2 gambar saja. Rekomendasi atau saran dari saya adalah sebaiknya desain grafis pada isi buku ini dibuat semenarik mungkin, agar peserta didik tidak merasa jenuh saat membacanya dan mungkin akan membuat peserta didik senang untuk membacanya atau menarik minat baca para peserta didik. Nah, bisa dimulai dengan menyeimbangkan komposisi per halaman, seperti menyeimbangkan perbandingan antara banyak tulisan dan gambar atau sebagainya, atau pemberian warna serta penambahan grafik-grafik seperti bentuk-bentuk juga bisa. Tindak lanjut yang dapat kita lakukan adalah mengajak peserta didik membuat mind map yang menarik yang berisi pokok-pokok atau poin-poin penting dari materi. Seperti itu. Oke, sekian pemaparan analisis dari saya. Perlu teman-teman ketahui bahwa analisis yang saya lakukan ini bukan bertujuan untuk menjatuhkan pihak manapun. Bahkan justru sebaliknya, tujuan saya adalah untuk membenahi terus kesesuaian serta perbaikan-perbaikan yang dapat dilakukan dalam penyusunan dan pembuatan buku teks siswa. Oke, sekian dari saya. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.